Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Dan janganlah kita sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beragama Islam dan husnul khatimah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah adalah memutus tali silaturahim. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu dan menciptakan darinya istri dan mengembangkan, menyebarkan dari keduanya keturunan laki-laki dan perempuan yang banyak. Takutlah kamu kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah silaturahim, kekeluargaan. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengawasi. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, Allah mengancam orang yang memutus silaturahim dengan paling tidak dia akan mendapatkan 5 akibat buruk daripada memutus silaturahim tersebut. Yang pertama, orang yang memutus silaturahim dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Dia akan dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di dalam surat Muhammad ayat 22-23 Allah berfirman, Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah jika engkau berkuasa, engkau akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutus kasih sayang, memutus silaturahim. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, orang kalau ingin mempunyai kekuasaan tentu dia akan berusaha sekuat tenaga
dengan berbagai macam cara. Pasang baliho, masuk got, dan berbagai macam cara agar dia mendapatkan perhatian dari rakyatnya. Tetapi ketika sudah berkuasa, Allah melarang untuk berbuat kerusakan dan terutama memutus silaturahim dengan siapapun. Para pemimpin tidak boleh memutus silaturahim dengan rakyatnya, demikian pula rakyat tidak boleh memutus silaturahim dengan pemimpinnya. Orang yang tidak segolongan pun dilarang untuk memutus silaturahim. Kalau sampai memutus silaturahim apalagi berbuat kerusakan, maka kata Allah, ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, ditulikan pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua, orang yang memutus silaturahim, bisa jadi silaturahim itu menjadi penghalang terkabulnya doa. Di dalam sebuah hadis baginda Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala selama tidak mengandung dosa dan tidak memutus silaturahim, kecuali Allah akan berikan 3 perkara kepadanya. Yang pertama, Allah akan kabulkan doanya. Yang kedua, akan disimpan kelak untuk di akhirat. Dan yang ketiga, Allah hindarkan dia dari keburukan dan kejelekan selama dia tidak memutus silaturahim dan doanya tidak mengandung dosa. Maka ketika ada di antara kita yang mungkin sering mendapatkan musibah atau doanya merasa belum terkabul, jangan buru-buru menyalahkan orang lain, jangan buru-buru menyalahkan keadaan, tetapi ingatlah barangkali kita pernah berbuat zalim kepada orang lain, barangkali kita pernah memutus silaturahim terhadap orang lain. Begitu Anda ingat, sambung kembali silaturahim itu agar doa Anda dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang memutus silaturahim hukumannya akan disegerakan di dunia, di samping kelak ada hukuman di akhirat. Di dalam sebuah hadis baginda Nabi bersabda, ma min dzambin ajdaru ayu ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'ama yuddakhiru lahu fil akhirah minal bagyi wa qati'atir rahimi. Tidak ada sebuah dosa yang pantas disegerakan oleh Allah hukumannya di dunia bagi pelakunya beserta hukuman yang dipersiapkan baginya kelak di akhirat, kecuali 2 perkara. Yang pertama adalah al-baghyu. Baghyu ini adalah berbuat zalim kepada orang lain, mendolimi orang lain. Dan yang kedua, memutus silaturahim. Bisa kita bayangkan, hukumannya disegerakan. Bisa jadi hukuman itu berupa musibah, kesulitan-kesulitan. Karena memang silaturahim itu, memutus silaturahim itu bukan perkara ringan, tapi itu adalah perkara yang berat. Bahkan Allah mengancam bagi orang yang memutus silaturahim tidak akan memperhatikan, tidak akan dilihat oleh Allah, apalagi diperhatikan kelak di akhirat.
isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah kelak pada hari kiamat. Siapa mereka? Qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Dan yang kedua, wajarusu, dan tetangga yang jahat. Kemudian yang keempat, orang yang memutus silaturahim akan terputus dari rahmat Allah. Kata rahmi itu berasal dari salah satu asma Allah, yaitu Ar-Rahman, yang artinya kasih sayang. Kepada Ar-Rahmi ini Allah berfirman, man wasolaki wasoltuhu, waman qata'aki qata'tuhu. Barang siapa yang menyambungmu wahai Rahmi, wahai kasih sayang, maka aku akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutusmu, maka aku pun akan memutuskannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang kelima, akibat yang akan diterima oleh seseorang yang memutus silaturahim adalah dia dijauhkan dari surga. Di dalam sebuah hadis, baginda Nabi bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Sehingga walaupun orang ini ibadahnya hebat, sholatnya luar biasa, puasanya, sedekahnya, tetapi ketika dia memutus silaturahim kepada seseorang, maka jangan berharap surga menjadi miliknya sebelum dia meminta maaf, sebelum dia menyambung kembali persaudaraan yang dia putuskan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka saya mengingatkan khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi para jamaah semuanya, suasana seperti sekarang mungkin rawan orang itu memutus silaturahim karena berbagai macam kepentingan. Maka jadilah kita orang yang senantiasa menyambung silaturahim kepada siapapun, bukan hanya kepada sesama muslim, tetapi kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Insya Allah ketika silaturahim ini terjalin dengan baik, bisa jadi yang menyelamatkan kita kelak di hadapan Allah adalah saudara-saudara kita yang kita sambung silaturahminya. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang terhindar dari laknat Allah, yang senantiasa menyambung silaturahmi kepada siapapun. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi jamaah semuanya. In ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqauli yahtadil muhtadun. Man amila shalihan fali nafsihi faman asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul 'alim. Wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi
وسنع بملائكته وإياها بالمؤمنين من عباده وقال تعالى ولم يذر قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وأهل طاعتك أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر